Yang ketiga adalah cari role model atau panutan sementara, di mana Sobat Boci bisa belajar darinya, lalu kembangkan sesuai karakter dan diri Sobat Boci sendiri. Karena ya ini hidup Sobat Boci, bukan hidup orang lain. Jadi ya pasti beda ya, bukan hidup orang itu juga. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Chris, kamu upload podcast di mana sih? Aku upload di platform hosting namanya First Story. Oh, First Story. Emang kenapa kok First Story bukan yang lain? Karena satu, First Story itu bisa kamu pakai secara gratis. Jadi kamu nggak perlu keluar uang tuh buat podcast. Keren ya. Terus apa lagi? Kamu bisa juga distribusi di segala macam platform audio. Jadi enak nih, bisa jangkau sebanyak mungkin orang. Oh ya, apa lagi tuh? Nah, yang penting lagi kamu bisa dapat duit di situ. Wih, dapat cuan ya. Iya, kamu dapat cuan di situ. Jadi nanti bisa menghasilkan uang dari kita ngomong-ngomong gini. Oh, emang bisa ya? Ya bisa lah, gitu. Jadi, gapai potensi maksimal dengan tools dari platform hosting terbaik. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan jadikan mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Chris, gimana nih kabarnya? Kerjaanmu lagi lenggang ya? Lagi kosong ya? iya. Malah kebalik ya dari bulan lalu ya. Bulan lalu padat, sekarang enggak. Namanya juga ya freelance ya. Aku kerjanya freelance, jadi enggak ada jadwal pastinya. Sama kantoran beda, terus ada. Oh, Chris berarti pengangguran. Bu, ya bukan pengangguran juga. Masih ada kok kerjanya, cuma enggak sebanyak 2 minggu lalu. Terus ngapain Chris pas itu nganggur? Sorry. Kerjaannya nggak luang ini gimana? Aku di waktu yang agak senggang ini bisa nyiapin buat banyak hal. Salah satunya juga podcast ini. Juga mewujudkan mimpi sesuai passion. Oh ya, passionnya Chris itu ya di podcast ya? Share itu. Iya. Wah, dibahas aja yuk soal passion. Pastinya Sobat Boci ya suka ya pada bahas passion. Iya, sesuai judul episode kali ini kita mau bahas soal passion. Bukan lebih ke mencari passionnya, tapi cara mempertahankan dan menjaga agar api passion itu terus menyala, begitu ya. Asik. Langsung aja Chris, Bobby udah penasaran ini. Sebelum membahas lebih lanjut cara menjaga passion, ada disclaimer dulu di awal soal topik ini. Ngapain disclaimer langsung aja lama? Enggak harus perlu ini. Mungkin dari Sobat Boci sendiri ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya kalau passion itu penting. Di episode ini sayangnya kita tidak akan mengupas lebih jauh soal itu, mana yang lebih penting, passion atau nggak ada passion itu, nggak. Tapi buat sekarang kita sepakatin bareng-bareng dulu ya, kalau passion itu penting. Kenapa alasannya begitu? Karena aku sudah buat collab kapan lalu di episode agak lama ya, 53 waktu collab sama Kak Dodi, narasumbernya Kak Dodi. Judulnya tuh passion itu penting. Jadi kalau agak gimana gitu, kalau misalnya aku bilang passion itu nggak penting, tapi di sana tulisannya judulnya passion itu penting. Bagi Sobat Boci yang kelewatan episode itu bisa didengerin di episode 53, judulnya passion itu penting. Di dunia yang serba banyak informasi dan pengalihan, pasti susah ya Sobat Boci untuk menjadi konsisten, tidak terkecuali orang dewasa. Jadi passion itu sering dianggap sebagai mimpi atau khayalan, dan itu teralihkan oleh hal-hal realistis yang di sekitar kita. Dalam dunia kerja misalnya, kita sering memikirkan apakah pekerjaan yang kita lakukan kalau sesuai passion itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bayar iuran atau bayar tagihan sehari-hari gitu. Sekolah anak, kesehatan, dan seterusnya. Penting gak sih Chris mengerjakan sesuatu sesuai passion itu? Aku jawab ini pakai quote-nya komedian ya terkenal ya, Jim Carrey. Mana boleh itu bagiannya Bobby kalau baca quote itu. Quote yang biasanya Bobby baca tiap akhir episode. Ya nggak ngambil bagian Bobby juga. Nanti di akhir tetap ngasih quote kok, tenang aja, nggak usah panik. Oh iya, sorry. Terus quote-nya yang tadi apa? Jim Carrey itu apa? Jim Carrey pernah bilang kalau mengerjakan sesuatu yang disukai dan tidak disukai itu sama-sama capek. Jadi kalau hasilnya sama, kenapa nggak melakukan yang disukai aja mendingan? Kalau mengerjakan yang nggak disuka malah lebih berat ya jalaninnya ya. Tapi kan kebutuhan sehari-hari harus jalan. Masa lagi kerja atau sekolah, ya ditinggal aja mau jalanin passion di tertentu gitu. Nggak sekolah dong, nggak kerja. Waduh, kenapa kok berat gitu mikirnya?
Tahu dari mana sih kamu gitu-gitu? Ya Bobby kan boleh nggak tumbuh badannya tetap kecil gitu ya, tapi pikiran kan berkembang terus. Udah langsung jawab aja. Iya, oke. Aku ada dua jawaban dari dua perspektif yang ekstrim dan berseberangan. Jadi agak berbeda gitu ya. Aku lagi baca satu buku yang menarik, itu dari Jennifer Sincero tentang kekuatan pikiran. Judulnya You Are the Badass. Lanjutannya agak lupa, panjang soalnya. Kerennya sekarang kita sebut Law of Attraction. Pasti kayaknya semua pada tahu deh. Tapi bagi yang Sobat Boci yang belum tahu, kekuatan pikiran Sobat Boci itu bisa menarik hal-hal yang sama muatannya di sekitar Sobat Boci. Bila misalnya suka sama uang, maka pikiran kita cenderung menarik hal-hal yang berkaitan dengan uang dibandingkan yang nggak ada hubungannya, kayak otomotif, kayak kesehatan. Itu kan tidak langsung nyambung dengan uang. Balik ke situ lagi soal hubungan kekuatan pikiran dan passion. Saat Sobat Boci benar-benar mau percaya dan menjalani apa yang menjadi passion secara utuh dan totalitas, entah waktunya kapan Sobat Boci akan betulan mengalaminya. Intinya menjalani passion dengan totalitas dan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu. Perspektif lain yang mungkin Sobat Boci sudah bisa tebak ya, dari sisi satunya itu memendam passion yang dimiliki demi menjalani hidup yang normal dan realistis. Normal di sini berarti menjalani hal-hal yang kebanyakan orang lakukan. Berangkat pagi ke tempat kerja, lalu sampai di sana kerja terus sampai sore, pulang lagi istirahat di rumah. Mungkin ada waktu sedikit ya nongkrong sama teman atau sama keluarga di malam, lalu istirahat, lalu balik lagi seperti itu. Di sini aku tidak maksudkan bahwa siklus kegiatan seperti itu salah ya, tapi tidak semua orang bahagia dengan hal-hal seperti itu. Contohnya diriku. Aku tidak bahagia dengan hal yang terlalu rutinitas berputar-putar terus itu. Tiap orang punya ukuran bahagia yang berbeda-beda. Nah, karena aku tidak suka menjalani hal seperti itu, maka aku memutuskan cara yang lain, salah satunya di podcast. Tapi karena hidup itu harus realistis ya, tagihan harus jalan dan seterusnya kita harus tetap bayar, maka aku sendiri milih yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim kiri dan kanan, tapi jalani di passion di podcast ini iya, menjalani pekerjaan biasa, mengajar juga iya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelan-pelan mengembangkan yang satunya nih, ya si passion tadi. Jadi keputusan mana yang lebih terbaik aku kembalikan ke Sobat Boci. Mau milih yang mana, karena itu pasti beda-beda. Oh ya Chris, belum membahas yang judul episode ini, gimana sih cara menjaga passion? Iya tadi kan aku kasih gambaran dulu, masa langsung tiba-tiba cara menjaga passion. Selesai dong, pendek episodenya. Ya sudah, lanjut aja. Bagaimana cara menjaga passion, Chris? Silakan. Ada 4 cara untuk menjaga passion Sobat Boci tetap menyala dan di jalur yang menurut Sobat Boci benar. Sekali lagi yang di highlight atau di garis bawah yang menurut Sobat Boci benar. Pertama, sempatkan waktu untuk melakukan apa yang Sobat Boci passionate, atau sesuatu yang benar-benar passionnya Sobat Boci gitu ya. Karena kalau terus-terusan sibuk dengan yang lain, mengerjakan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan passion, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi pelan-pelan nanti api passionnya ini padam karena tidak diguyur dengan bensin terus gitu ya, tidak dijalankan terus. Jadi passionnya lama-lama hilang gitu, atau padam atau nggak semangat lagi. Kedua, lakukan yang terbaik dan jangan membandingkan Sobat Boci dengan orang lain, bahkan di bidang yang sama. Aku pernah sebutkan ini di beberapa episode yang lain, bahwa arena bertarung tiap orang itu berbeda-beda. Jadi Sobat Boci kalau membandingkan dengan orang lain capek sendiri nanti jadinya. Yang ketiga adalah cari role model atau panutan sementara, di mana Sobat Boci bisa belajar darinya, lalu kembangkan sesuai karakter dan diri Sobat Boci sendiri. Karena ya ini hidup Sobat Boci, bukan hidup orang lain. Jadi ya pasti beda ya, bukan hidup orang itu juga. Nanti kembangkan diri sendiri, modifikasi sendiri, buat ciri dirinya Sobat Boci sendiri. Yang keempat atau terakhir, belajar dari kesalahan dan jangan pernah kapok kalau salah. Karena salah itu normal, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang perlu untuk dijauhi. Bobby akhiri episode ini dengan quote of the day ya dari Benjamin Franklin. If passion drives you, let reason hold the reins. Artinya, Sobat Boci perlu menyeimbangkan nih antara passion dan logika berpikir dalam menjalani hidup. Jadi jangan istilahnya itu Idealis. Oh ya, jangan sampai idealis gitu ya. Pokoknya aku mau ngerjain passion, gak ngurusin lainnya. Atau logika terus, pokoknya kebutuhan sehari harus jalan, gak peduli passion. Nah itu ya juga masalah itu, nanti gak bahagia. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Sobat Boci sekarang bisa kirim pesan suara loh buat Bobby dan Chris. Cepet dan gak pakai ribet bikinnya. Gak usah capek-capek ngetik di kolom komentar atau DM di Instagram.
langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.